Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin salatan takunu biha ridhaan lillah wa adaan li haqqi nabiyyina sallallahu alaihi wasallam. Rabbana 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita, senantiasa memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita. Alhamdulillah, pada saat ini kita berada di bulan yang sangat mulia serta hari-hari yang sangat mulia. Salah satu dari bulan haram, yang ketika Allah subhanahu wa ta'ala berbicara tentang bulan haram di dalam Al-Quran, maka Allah ingatkan kepada kita, fala tazlimu fihinna anfusakum, jangan kalian menzalimi diri kalian di bulan haram. Al-Imam Qatadah Ibnu Du'amah rahimahullahu ta'ala ketika menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan, az-zulmu fihinna a'zamu wizra, melakukan kezaliman, kemaksiatan, kedurhakaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala di bulan-bulan haram, dosanya sangat besar, melebihi dosa yang dilakukan di bulan-bulan yang lainnya. Artinya Allah melipat gandakan dosa orang yang bermaksiat di bulan haram. Begitupun Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah dalam tafsirnya ketika menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan fala ta'sullaha fihinna, jangan kalian bermaksiat kepada Allah di bulan haram, jangan kalian menghalalkan apa yang Allah haramkan, dan jangan kalian mengharamkan apa yang Allah halalkan seperti yang dilakukan oleh orang-orang musyrikun, karena sesungguhnya itu membuat kalian tidak bisa mengelak dari murka dan hukuman Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi sebaliknya, hendaklah kita isi bulan yang mulia ini, hari-hari yang mulia ini dengan kebaikan, dengan amal soleh, dengan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis mengatakan, ma min ayyamin al-amalus salih fihinna ahabbu ilallah min hadhil ayyam al-ashr. Tidak ada hari-hari yang amal soleh Allah lebih cintai untuk dilakukan pada saat itu kecuali 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah ini. Maka mari kita memperbanyak amal soleh kita, memperbanyak ketaatan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala apapun bentuknya, terlebih apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan fa'akthiru fihinna minat tahlil wa takbir wa tahmid, perbanyak di 10 pertama bulan Dzulhijjah itu tahlil, bertahlil kepada Allah, bertahmid dan bertakbir. Kemudian diantaranya adalah memperbanyak puasa, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yasumu tis'an min Dzulhijjah, puasa 9 hari pertama bulan Dzulhijjah kalau kita mampu melakukan sunnah-sunnah beliau ini. Kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, insyaallah kita akan lanjutkan kembali pembacaan kita terhadap kitab Ta'zimus Shalah karya Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullahu ta'ala, dan kita masuk ke pembahasan baru, yaitu thalasu wasaya nabawiyatin azimatin, 3 wasiat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wasiat yang mulia, wasiat yang agung, wasiat yang sangat besar, yang baginda Nabi wasiatkan kepada kita umatnya, yang mana apabila kita menjalankannya maka diharapkan dengan hal itu kita akan meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Berkata Syekh Abdul Razzaq hafizahullahu ta'ala, laqad jama'a Allahu jalla wa ala li nabiyyina badi'al kalimi wa jawami al wasaya wa akmalal qawli wa atammahu wa ahsanahu.
Allah Subhanahu wa taala telah mengumpulkan pada diri Nabi kita itu ucapan-ucapan yang indah, ucapan-ucapan yang ringkas tapi memiliki makna yang sangat mendalam dan luas. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Fudiltu 'alal anbiya bisittin," kata Nabi, saya diutamakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari para nabi dengan 6 keutamaan. Jadi ada keutamaan, keistimewaan yang Allah berikan kepada nabi kita yang tidak diberikan kepada nabi-nabi yang lainnya. Salah satunya, u'titu jawami al-kalim, kata Nabi, saya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala jawami al-kalim. Apa yang dimaksud dengan jawami al-kalim? Yaitu ucapan yang pendek, ringkas tapi memiliki makna yang sangat mendalam dan luas. Makanya hadis-hadis Nabi itu pendek tapi kalau disyarah oleh para ulama itu sangat panjang lebar. Sebagai contoh, Imam Syafi'i rahimahullahu taala pernah tidak tidur semalaman dan ditanya kenapa, karena saya memikirkan hadis Nabi, ya Aba Umair madza fa'ala Nugair, dan itu bisa mengambil 100 lebih pelajaran dari hadis tersebut. Pendek, ya Aba Umair madza fa'ala Nugair, tapi dikeluarkan darinya begitu banyak pelajaran. Itulah jawami'ul kalim, pendek namun memiliki makna yang mendalam dan luas. Makanya wasiat-wasiat Nabi itu pendek semua tapi maknanya dalam dan luas. Itu keistimewaan baginda Nabi Muhammad SAW yang pertama. Ya, jadi Nabi itu adalah afsahun nas, manusia yang paling fasih ketika berbicara, paling enak ya diksi, pemilihan kata-kata yang digunakan ketika berbicara itu adalah baginda Nabi yang paling enak, sehingga setiap telinga yang mendengarnya itu selalu merindu kepada ucapan-ucapan beliau. Makanya ahlul hadis itu ya, sehari mereka tidak belajar hadis, tidak mendengarkan hadis Nabi, itu ada yang kurang di hati mereka karena begitu rindunya mereka dengan sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga yang kedua, keistimewaan Nabi kita yang diberikan oleh Allah kepada beliau, Nabi mengatakan nusirtu birra'bi, Allah Subhanahu wa taala menolongku dengan rasa takut yang ditaruh dalam hati-hati musuhku. Jadi baginda Nabi dulu, para sahabat kalau berperang itu perjalanan sebulan jaraknya, dan musuh mendengar kabar kalau Nabi dan para sahabat keluar itu udah takut duluan musuhnya. Sudah takut duluan. Itu makna dari kata nusirtu birrabbi. Allah memberikan pertolongan kepadaku dengan rasa takut ya, yang diletakkan di musuh-musuh kaum muslimin. Jadi musuh-musuh kaum muslimin itu gentar duluan, udah takut duluan ketika mendengar Muhammad dan sahabatnya keluar untuk berperang. Mental mereka udah down duluan. Tapi sekarang ya, walaupun kita banyak jumlahnya, namun musuh kita tidak takut dan tidak gentar mendengar jumlah kaum muslimin yang begitu banyak. Dan ini mulai hilang. Padahal dulu kaum muslimin itu belum keluar udah takut duluan musuhnya. Kemudian yang ketiga, uhillat liyal ghanaim, kata Nabi, dihalalkan bagiku ghanimah, harta rampasan perang. Itu halal bagi baginda Rasulullah dan para sahabat serta umatnya. Kalau umat-umat terdahulu rampasan perang itu nggak boleh dibagi, nggak boleh diambil, tapi dibakar. Ya, ini. Kemudian ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura, kata Nabi, Allah jadikan bagiku ya, al-ardu, tanah itu sebagai tempat sujud dan untuk bersuci, suci mensucikan. Jadi kita mau sholat dimanapun selain tempat-tempat yang najis ya, dan tempat-tempat yang terlarang, maka sah sholat kita ya, sah sholat kita. Kemudian kalau kita nggak ada air, maka boleh bertayamum sebagai ganti air. Dan itu keistimewaan baginda Nabi serta umat Islam. Allah berikan kemudahan kepada mereka untuk sholat dimanapun mereka mau. Kemudian kalau nggak dapat air, boleh diganti dengan tayamum, debu tadi ya. Kemudian ursiltu ilal khalqi kafatan, kata Nabi, saya diutus sebagai seorang rasul kepada seluruh makhluk, makhluk ya. Beliau adalah nabi terakhir dan rasul bagi seluruh makhluk ila akhir zaman.
Ya. Wa khutima bi an-nabiyyun, ini yang keistimewaan yang terakhir, ditutup risalah kenabian dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau ada yang mengaku nabi setelah Rasulullah wafat, berarti dia adalah nabi palsu. Dia adalah orang yang dusta. Sampai-sampai anaknya Fatimah bintu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah meninggal, beliau mengatakan, wa abatah ila Jibrilanan, wahai ayahanda, kami sampaikan kabar kematianmu kepada Jibril. Maksudnya apa? Bukan berarti Jibril nggak tahu kalau Nabi meninggal, mungkin lebih dahulu tahu, ya. Tapi maksudnya adalah kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah wafat, Jibril tidak akan turun lagi ke bumi dengan membawa wahyu. Jibril tidak akan turun lagi ke bumi dengan membawa wahyu. Sehingga kalau ada yang mengklaim dirinya mendapatkan wahyu, kemudian mengaku sebagai nabi, maka pasti dia adalah seorang pendusta. Ya, dia seorang dajjal. Dajjal itu kadzab, pendusta yang tidak bisa kita percayai ucapannya. Jadi di antara keistimewaan baginda Nabi tadi adalah diberikan ucapan yang pendek namun memiliki kandungan makna yang mendalam. Itulah jawami'ul kalim, jawami'ul wasaya, badi'ul kalim. Kemudian Syekh mengatakan di sini, wa man kana dza silatin wathiqatin bisunnati wa hadi khairil ibadi salawatullahi wa salamuhu alaihi faza fi dunyahu wa ukhrahu. Barang siapa yang memiliki hubungan erat dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan petunjuk sebaik-baik hamba, yaitu petunjuknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dalam hadis disebutkan, ya, inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebagus-bagus ucapan itu adalah firman Allah, Al-Quran, dan sebaik-baik petunjuk itu adalah petunjuknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang memiliki hubungan erat dengan petunjuk Nabi, maka faza fid dunyahu wa ukhrahu. Allah berikan kemenangan, keselamatan dalam urusan dunia maupun akhiratnya. Ya. Jadi kalau Anda, seakan-akan saya mengatakan, Anda wahai orang-orang beriman, jika ingin selamat dunia akhirat, maka hendaklah Anda memiliki hubungan erat dengan sunnah Nabi Anda, memiliki hubungan erat dengan petunjuk Nabi Anda. Artinya hendaklah Anda mengambil petunjuk dari petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berpegang teguh dengan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Syekh mengatakan, wa hadhihi waqfatun ma'a wasiyatin wajizatin wa mau'izatin balighatin. Sekarang kita akan coba merenungi wasiat yang ringkas namun sangat mendalam, ya, ma'suratin an nabiyinal karim, yang mana itu diriwayatkan dari nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Jama'atil khaira kullahu wa wafathu, yang mana wasiat ini mengumpulkan seluruh kebaikan dunia akhirat. Jadi 3 wasiat Nabi yang akan kita bacakan ini, itu kalau kita amalkan maka kita telah meraih kebaikan dunia akhirat, karena dia mengumpulkan seluruh kebaikan yang ada. Warada fi musnadil imami Ahmad, dalam musnad Imam Ahmad, wa sunan Ibni Majah, dan sunan Ibni Majah, wa ghairihima, dan selain keduanya dari kitab-kitab hadis, ya, min hadis Abi Ayyub al-Ansari, dari hadisnya Abu Ayyub al-Ansari radhiyallahu anhu, anna rajulan jaa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang laki-laki datang kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, dan orang ini berkata, idzni wa awjis, berikan nasihat kepadaku dan ringkas nasihatnya. Nah, jadi ada orang datang kepada Nabi minta nasihat. Pelajarannya apa? Lihatlah bagaimana dulu para sahabat itu sangat bersemangat tentang urusan akhirat mereka. Ya, mereka sangat semangat yang namanya nuntut ilmu. Datang bertanya kepada baginda Rasulullah untuk diberikan nasihat, untuk diberikan wasiat demi kebaikan akhirat mereka. Karena seorang muslim
itu tidak bisa lepas dari ilmu. Setiap amalannya itu harus dibangun di atas ilmu. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, kata Nabi. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim, karena ilmu itu adalah jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim jika beramal tanpa ilmu haram hukumnya dengan kesepakatan para ulama. Bahkan Allah di dalam Al-Qur'an pun melarang itu. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun, innas sam'a wal basara wal fuada kullun ulaika kana anhu mas'ula. Jangan kalian mengikuti sesuatu yang kalian tidak memiliki ilmunya, kata Allah. Karena sesungguhnya pendengaran, mata, akal itu semua akan dimintai pertanggungjawaban. Karena itu semuanya alat untuk menuntut ilmu, kok masih ada yang beramal tanpa ilmu. Lihatlah bagaimana semangatnya para sahabat dalam menimba ilmu. Datang kepada Nabi dan mengatakan, izni wa aujis, berikan nasihat kepadaku wahai Rasulullah, namun ringkas nasihatnya. Karena kalau panjang lebar itu biasanya susah diingat, sulit diingat, maka minta yang ringkas namun padat. Kemudian dalam riwayat yang lain, alimni, ajarkan kepadaku sesuatu yang bisa aku pegang dalam hidupku, dan itu sesuatu yang ringkas yang bisa diingat terus menerus. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, idza qumta fi salatika fasalli salata muwaddi'in. Ini wasiat yang pertama dari baginda Nabi. Idza qumta fi salatika fasalli salata muwaddi'in. Apabila kamu menegakkan salat, mendirikan salat, maka salatlah seperti salat orang yang akan terakhir kali melakukan salat, kemudian setelahnya akan meninggal. Jadi seakan-akan ini salat terakhirnya. Namanya salat terakhir itu namanya muaddi, orang yang ingin melakukan perpisahan dan meninggalkan tempatnya pasti mempersiapkan diri dengan sebaik mungkin. Perbekalan, perlengkapannya itu dipersiapkan, jangan sampai ada yang ketinggalan. Begitupun orang yang melakukan sholat dan dia menyangka itu sholat terakhirnya, mungkin dia akan memperbagus sholatnya, memperpanjang sholatnya, memperindah gerakan-gerakan sholatnya. Inilah sholatul muaddi. Jadi seakan-akan Nabi ingin mengatakan kepada kita, kalau anda sholat, hendaklah sholatnya diperbagus, hendak sholatnya diperhatikan rukun-rukun dan syarat-syaratnya serta adab-adab yang ada di dalam sholat tersebut. Seperti orang yang ingin meninggalkan sebuah negeri, kemudian dia mempersiapkan dirinya dengan totalitas, maka jalankan sholat pun secara totalitas. Ini. Kemudian wala takallam bi kalamin ta'tadziru minhu godan. Ini. Wala takallam bi kalamin ta'tadziru minhu godan. Ini wasiat yang kedua. Jangan pernah berbicara dengan ucapan yang kemudian hari anda minta uzur karena ucapan tersebut. Ya, anda menyesal karena ucapan tersebut. Ya, nanti akan dijabarkan secara rinci 3 wasiat ini oleh Syekh. Kemudian yang ketiga, wa ajmi'il ya'sa mimma fi yadin nas, dan hendaklah anda merasa putus asa dari semua yang ada di tangan manusia, tapi jangan pernah putus asa dari apa yang ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Artinya jangan pernah menginginkan sesuatu yang dimiliki oleh manusia dan berharap kepada manusia, tapi hendaklah anda bersikap qanaah, merasa cukup dengan pemberian Allah tanpa melirik nikmat orang lain, tapi bersyukur dengan apa yang Allah berikan kepada diri kita. Itulah qanaah. Ya, merasa puas, merasa redha dengan pemberian Allah, apa yang Allah bagi kepada kita, dan kita tidak membutuhkan ya apa yang ada di tangan orang lain, tapi kita butuh apa yang Allah berikan kepada kita. Ini namanya qanaah. Intinya ada 3 wasiat ya yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan dalam hadis ini. Pertama, wasiat untuk memperbagus sholat. Kemudian yang kedua, wasiat untuk menjaga lisan. Dan yang ketiga, wasiat untuk bersikap qanaah. Kalau kita jaga sholat kita, kita perbagus sholat kita, hubungan kita dengan Allah menjadi baik, urusan-urusan kita itu akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi mengatakan, wasta'inu bis sabri was salah.
Ya, bahkan di dalam Al-Qur'an juga wasta'inu bis sabri was shalah. Minta tolonglah kepada Allah dengan kesabaran, dengan salat, maka Allah berikan solusi. Nabi SAW iza hazabahu amrun, kalau mendapatkan masalah, mendapatkan problem, yaitu langsung salat 2 rakaat. Ya, langsung salat 2 rakaat. Nah, karena tadi ya serat hubungannya solusi akan datang dengan melakukan salat. Karena yang memberikan masalah Allah, maka Allah pula yang memberikan solusinya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah berikan solusi, jalan keluar untuk masalah yang dia hadapi, dan Allah berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan salah satu bukti ketakwaan seorang hamba adalah menjaga salatnya dan memperbagus salatnya. Kemudian menjaga lisan. Menjaga lisan, karena tadi sumber kehancuran, sumber ya malapetaka itu biasanya adalah tidak bisa menjaga lisan. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala mengatakan ma yalfadhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Jadi lisan ini udah diawasi oleh 2 malaikat raqibun atid. Karena begitu bahayanya lisan ini kalau nggak dijaga. Makanya diwasiatkan oleh Nabi, ya, jangan Anda mengucapkan ucapan yang Anda akan menyesal kemudian hari karena ucapan tersebut. Tapi berpikirlah sebelum berucap. Kemudian yang ketiga itu adalah qanaah tadi wasiat Nabi. Qanaah. Karena kalau seseorang itu tidak bersikap qanaah, maka rentan hatinya terjangkit yang namanya hasad dan dengki. Kalau dia udah hasad dan dengki, maka dia akan sempit hatinya, ya, merasa sesak dengan melihat kenikmatan yang didapat oleh orang lain. Kalau hati udah nyesek, nggak senang dengan kebahagiaan orang lain, itu sempit rasanya hidup ini. Makanya Nabi katakan sikaplah qanaah. Dengan qanaah itu hati akan tenang, lapang, ridho dengan semua yang Allah tetapkan untuk dirinya. Karena sikap seorang mukmin itu adalah bersyukur atas pemberian Allah banyak maupun sedikit, dan tidak melirik kepada nikmat orang lain, karena semuanya udah dijatah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita baca penjelasan Syekh terkait wasiat yang pertama ini, al-wasiyatul ula, wasiat yang pertama. Da'a nabiyuna sallallahu alaihi wasallam man qama fi salatihi an yusalliya salata muwaddi'in. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyeru kepada orang-orang yang menegakkan salat, mendirikan salat. Ketika mereka salat, maka hendaklah mereka salat seperti salatnya orang yang melakukan perpisahan. Wa minal ma'lumi ladal jami'i annal muwaddi'a yastaqsi fil aqwali wal af'ali ma la yastaqsi ghairuhu. Dan kita ketahui, ya, orang yang ingin melakukan perpisahan itu maka dia benar-benar akan memperhatikan, ya, ucapan dan tindakannya. Jadi namanya orang melakukan perpisahan, tata katanya, ucapan-ucapan yang harus diucapkan kepada orang yang akan ditinggalkan itu ditata, nah, supaya berkesan gitu kan. Kemudian sikapnya, etikanya ketika berbicara, ketika berinteraksi dengan orang yang akan dia tinggalkan, itu betul-betul diperhatikan, ditata dengan rapi supaya memiliki kesan yang baik. Nah, begitupun kalau kita ingin berpisah, ya, dengan sholat kita, ini sholat saya, sholat terakhir saya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan berusaha untuk memperbagusnya, memperindah sholat tersebut. Nah, itulah sholat muwaddi. Wa hadza ma'rufun fi asfarin nas wa tanaqqulatihim, dan ini hal yang diketahui dalam safar-safar yang dilakukan oleh manusia ketika dia akan meninggalkan satu negeri, kemudian, ya, dia akan kembali. Itu berbeda dengan orang yang meninggalkan negeri dan merasa tidak akan kembali. Coba antum kalau meninggalkan Jakarta menuju Jawa,
tapi nanti akan balik lagi ke tempat ini, biasa aja, nggak akan terlalu mengucapkan perpisahan, ya, ucapan-ucapan perpisahan. Tapi kalau minggat secara full, saya akan meninggalkan Bekasi dan nggak balik lagi, tetangganya semua didatangin minta maaf kalau ada kesalahan, ya, betul-betul dipersiapkan dengan baik dari segi tutur kata dan tindakannya. Begitupun kalau kita memposisikan diri kita seperti orang yang sholat dan ini adalah sholat terakhirnya, maka tentu sholat itu akan diperbagus, ya, perbagus. Walihada yanbaghi ala abdillahil mu'mini an yastahdira hadhil wasyah fi kulli salatin yusalliha. Maka wasiat ini sudah sepantasnya untuk dihadirkan oleh setiap mukmin dalam sholat yang mereka lakukan. Jadikan setiap sholat yang kita lakukan itu adalah seakan-akan itu sholat terakhir. Kalau itu udah dianggap sholat terakhir, walaupun ada kesempatan untuk sholat-sholat berikutnya, maka akan diperbagus karena dia anggapan ini adalah sholat terakhirku, ya. Fa idza istash'ara dzalika da'ahu hadzal isti'ar ila husnil ada' wa tamamil itqan. Karena kalau dia merasa ini adalah sholat terakhirnya, maka itu akan membuat dia memperbagus sholatnya, ya, dan menyempurnakan sholatnya dengan sesempurnanya. Wa man ahsana fi salatihi saqatuhu ila kulli khairin wa fadilatin. Ini penting. Barang siapa yang memperbagus sholatnya, maka itu akan menggiringnya, mengarahkannya kepada segala kebaikan dan keutamaan. Wa nahathu an kulli syarrin wa razilatin, dan akan membuatnya terhalangi dari segala keburukan dan kehinaan. Jadi mulianya seorang hamba itu dilihat dari bagus enggak sholatnya, tapi hinanya seorang hamba itu dilihat dari bagaimana penjagaannya terhadap sholat. Ya, buktinya apa? Jangankan di dunia, ya, para ulama dalam kitab-kitab fikihnya itu kalau enggak mengkafirkan orang yang meninggalkan sholat, mereka mengatakan orang yang enggak sholat karena malas itu adalah seburuk-buruk makhluk, sehina-hina makhluk. Coba bayangkan. Jadi ulama itu ada dua madhab dalam tarikus sholah kaslan, orang yang meninggalkan sholat karena malas. Kalau meninggalkan sholat karena nggak wajib sholat itu jelas kafir dengan ijma' para ulama. Tapi kalau dia nggak sholat cuman karena malas, itu ada dua madhab. Madhab pertama itu mengatakan kufur, keluar dari Islam. Madhab kedua itu mengatakan dia masih muslim karena masih meyakini wajib sholat cuman malas. Tapi dia adalah makhluk yang paling jelek, paling hina, paling buruk. Bahkan ya lebih hina daripada binatang. Binatang aja bertasbih kepada Allah, berzikir kepada Allah, ya. Lah ini memutus hubungannya dengan Allah, karena sholat itu cara kita berkomunikasi dengan Allah. Nah, makanya tadi orang yang menjaga sholatnya, memperbagus sholatnya, kata Syekh, dia akan mendapatkan kebaikan dan keutamaan serta kemuliaan. Tapi sebaliknya, kalau dia tidak memiliki hubungan yang baik dengan sholatnya, memutus hubungannya dengan Allah, maka itu akan membawanya kepada kehinaan dan keburukan. Wa umira qalbuhu bil iman. Begitupun orang yang memperbagus sholatnya, maka akan membuat hatinya itu hidup dengan keimanan, ya, hidup dengan keimanan. Karena mukmin itu, untuk dikatakan mukmin yang memiliki sifat mukmin yang sebenarnya itu gimana? Menjaga sholat, ya. Ciri-ciri orang-orang beriman itu gimana? Ciri-ciri orang bertakwa itu bagaimana? Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang bertakwa. Siapa orang-orang bertakwa? Alladzina yu'minu nabil ghaibi wa yuqimu nas-shalah. Beriman,
ya, dengan perkara gaib, maksudnya beriman dengan hal-hal yang sifatnya gaib, beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat. Wa yuqimunas shalah. Jadi yang namanya orang bertakwa itu enggak akan lepas dari menegakkan salat, menjaga salatnya. Makanya orang yang menegakkan salat, memperbagus salatnya, hatinya penuh dengan iman, penuh dengan iman. Makanya tidak heran kalau ulama mengatakan tarikus shalah itu kempes imannya. Kalau enggak kempes hilang imannya. La hazza fil islami liman tarakas shalah. Tidak ada tempat di dalam Islam, tidak ada bagian di dalam Islam bagi orang yang meninggalkan salat, kata sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Wa dzaqa bidzalika ta'mal imani wa halawatahu wa kanat salatuhu qurrata 'ainin lahu wa rahatan wa unsan wa sa'adatan. Ya, dengan memperbagus salat maka dia akan merasakan manisnya iman, dan salat itu akan menjadi penyejuk pandangannya serta menjadi kebahagiaan tersendiri, ya, dan ketenangan tersendiri untuk dirinya. Nah, lihat contoh dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bahagianya di mana? Bukan bahagianya dengan banyak harta. Enggak, bahagianya itu di salat. Ju'ilatis salat qurratu ain, kata Nabi. Dijadikan bagiku salat itu sebagai penyejuk pandanganku, menjadi ketenangan bagiku, menjadi kebahagiaan tersendiri. Sampai-sampai Nabi mengatakan, ya Bilal arihna bis shalah, wahai Bilal istirahatkan kami dari penatnya dunia dengan salat. Ya. Jadi tenangnya Rasulullah, bahagianya Rasulullah itu ada di dalam salat, ya, bukan kepada hal-hal yang sifatnya duniawi. Jadi kalau orang bagus salatnya, dekat hubungannya dengan Allah, maka ketika itu dia akan merasakan kenikmatan tersendiri di dalam salatnya, ketenangan tersendiri di dalam salatnya. Jadi perbaguslah salat kita, maka kita akan merasakan nikmatnya iman, manisnya iman, dan keutamaan-keutamaan lain yang Allah akan berikan kepada kita. Kemudian wasiat yang kedua, wasiyatun bihibzil lisani, wasiat untuk menjaga lisan. Wa annal lisana akhtaru ma yakunu 'alal insani, dan lisan itu adalah anggota badan yang paling berbahaya kalau enggak dijaga. Jadi dari semua anggota badan kita ini, lisan yang paling berbahaya kalau enggak dijaga. Wa annal kalimata idza lam tahruj fa inna sahibaha yamlikuha. Jadi ucapan ini kalau kita belum mengucapkannya, itu masih kita bisa mengaturnya. Ini kan misalnya di dalam hati kita ingin mengucapkan ini itu, belum keluar dari lisan kita, itu masih bisa kita atur, kita bisa kuasai. Ya, oh saya nggak jadi katakan, saya nggak jadi menyampaikannya. Artinya masih bisa punya kontrol, masih punya kontrol. Tapi kalau udah keluar dari lisan ini, udah antum nggak punya kontrol. Tapi antum yang akan dikontrol oleh ucapan antum. Kenapa? Karena efeknya belakangan itu yang membuat kita repot sendiri nanti, penyesalan sendiri. Ya. Makanya di sini, kalau belum keluar ucapan itu dari lisan, maka masih memiliki kontrol kita kepadanya. Namun idza kharajat min lisanihi, kalau udah keluar dari lisan ini, malakathu, kita yang akan dikontrol, kita yang akan dikuasai oleh ucapan tersebut. Wa tahammala tabi'atiha, dan akan menanggung konsekuensi dari ucapan-ucapan yang keluar dari lisan ini. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la takallam bikalamin ta'taziru minhu godan. Jangan pernah mengucapkan ucapan yang kalian esoknya menyesal dan minta uzur karena ucapan tersebut. Iya. Oleh karena itu sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, wallazi la ilaha ghairuh, demi Allah yang tidak ada ilah yang berhak disembah kecualinya, ya, ma'ala zahril ardi, di atas muka bumi ini tidak ada sesuatu yang lebih butuh untuk dipenjara lebih lama kecuali apa? Lisan kita. Ya.
Seandainya lisan ini bisa dibentukkan, ya bisa dipenjara, maka lisan ini lebih pantas untuk dipenjara dalam waktu yang sangatlah lama. Gitu. Karena kalau udah berbicara itu, masya Allah, jika nggak dikontrol itu bisa mengakibatkan sesuatu yang fatal, ya fatal. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai mengatakan, "Qub anka hadza," kata Nabi, jaga lisan ini. "Wahal yakubun nas fin nari ila hasaidu alsinatihim," kata Rasulullah. Adakah sesuatu yang lebih banyak menggiring manusia ke neraka jahanam kecuali lisan mereka? Jadi enggak ada sesuatu yang lebih banyak menggiring seorang manusia ke dalam neraka itu kecuali karena enggak bisa menjaga lisan. Makanya berbahaya lisan ini. Oleh karena itu saya mengatakan di sini, jahid nafsaka alaman ilisanika min kulli kalimatin tahsya an ta'tadzira minha. Jadi berjihadlah terhadap dirimu, ya, lawan dirimu, paksa dirimu untuk tidak mengucapkan ucapan yang kamu menyesal kemudian hari karenanya, yang kamu minta uzur karena ucapan tersebut di kemudian hari. Wa kullu kalimatin tatatallabu minka itizaran fa innaka lam tatakallam biha fa innaka tamlikuha. Jadi setiap kata yang menuntut kita untuk minta uzur kemudian hari, kemudian kita tidak mengucapkannya, berarti kita masih punya kontrol terhadap kata tersebut. Tapi kalau udah kita ucapkan, maka ucapan tersebut yang mengontrol kita, yang membuat kita tidak bisa lepas dari konsekuensinya di kemudian hari. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam wasiat yang lain mengatakan, ala ukhbiruka bimalaki dzalika kullih, maukah aku beritahu kepada kamu, ya, hal yang puncak dari segala hal itu? Bala, tentu, kata para sahabat. Ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah. Fa akhadha lisanahu, maka Nabi menunjuk kepada lisannya dan mengatakan, kuffa alaika hadza, jaga ini, tahan lisan ini, tahan lisan ini. Kemudian ada yang mengatakan, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, wa inna la mu'akhadzuna bima natakallamu bihi, apakah kami akan dihukum karena ucapan-ucapan kami? Maka Nabi mengatakan, sakilat ka ummuk ya Muaz, celaka kamu wahai Muaz. Wa hal yakubun nas fin nari ala wujuhihim au ala manakhirihim illa khasaidu alsinatihim. Adakah yang lebih banyak yang membuat manusia itu digiring, diseret di atas wajah mereka, maksudnya diseret ke neraka jahanam itu kecuali karena lisan mereka, buah dari lisan mereka. Ini. Jadi lisan ini sangat bahaya. Lisan ini katanya nggak bertulang, ya, nggak bertulang, sehingga dia gampang untuk kepleset mengucapkan ucapan-ucapan yang kita akhirnya menyesal kemudian hari karenanya. Ya, bahkan dalam hadis Nabi mengatakan, iza asbaha ibnu Adam, apabila anak Adam, anak manusia itu berada di pagi hari, fa innal a'dha'a kullaha tukaffirul lisan, seluruh anggota badan ini mengingkari lisannya. Jadi tangan, kaki, mata, telinga itu semuanya mengingkari lisan. Fatakul, maka anggota badan ini berkata kepada lisan, ittaqillah fina, wahai lisan, takutlah engkau, bertakwalah engkau kepada Allah tentang kami, anggota badan yang lain ini. Fa inna ma nahnu bika, karena kami ini tergantung bagaimana kamu. Fa iza istaqamta istaqamna, kalau kamu istiqomah mengucapkan ucapan yang baik, maka kami pun akan istiqomah melakukan hal yang baik. Tapi kalau kamu wahai lisan itu udah melenceng, udah bengkok, udah buruk, maka kami pun akan melakukan hal-hal yang buruk. Ya, dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, la yastaqimu imanu abdin, iman seorang hamba itu tidak akan istiqomah. Ya, tidak akan istiqomah, tidak akan lurus, tidak akan baik iman seorang hamba hatta yastaqima qalbuh, sampai hatinya itu istiqomah terlebih dahulu. Dan hati seorang hamba tidak akan istiqamah hatta yastaqima lisanuhu, sampai lisannya lebih dahulu istiqamah. Jadi lisan ini ya menjadi malaku kullih, menjadi puncak dari segala hal.
Ya, anggota badan yang lain itu tergantung bagaimana lisan. Kalau lisan dijaga dan baik, maka baik seluruh anggota tubuh yang lain. Tapi kalau lisan ini nggak bisa dijaga, ngomong sembarangan semaunya, nggak dikontrol, maka anggota badan yang lain pun tidak akan terkontrol juga. Makanya banyak wasiat-wasiat Nabi terkait lisan ini. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan au liyasmut, kata Nabi. Orang yang beriman kepada Allah dan hari kiamat itu ucapkan ucapan yang baik. Kalau enggak mengucapkan ucapan yang baik, lebih baik diam. Jadi mukmin itu harus berpikir 2 kali sebelum berucap. Ini ucapan baik atau tidak? Ini yang pertama. Kemudian kalau saya ucapkan, maslahatnya lebih besar atau tidak? Karena enggak semua ucapan baik itu kalau terlontar maslahatnya besar. Jadi dipikirkan 2 kali. Saya ini kalau mengucapkan ini termasuk baik atau buruk ucapan ini. Kalaupun baik, dipikirkan lagi, datang maslahat yang lebih besar dengan ucapan ini atau tidak. Itu seorang mukmin. Jadi berucap yang baik, kalau enggak maka lebih baik diam. Karena diam itu adalah harta. Ya, harta yang tidak bernilai. Ya. Ini. Kemudian yang terakhir wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tapi kita tutup dulu ya wasiat Nabi tentang lisan ini karena penting. Dalam riwayat Imam Tirmidzi, Nabi mengatakan la tuksirul kalam bi ghairi dzikrillah. Jangan pernah kalian memperbanyak ucapan itu dengan selain zikir kepada Allah. Jadi kalau mau berucap yang banyak, mengucapkan kata-kata yang banyak, itu lebih baik zikir kepada Allah. Ya. Kalimatani khafifatani 'alal lisan, sakilatani fil mizan. 2 kalimat yang ringan di lisan tapi berat di timbangan apa? Subhanallah, hamdih. Subhanallah lazim. Ini. Ya, la haula wala quwata billah kanzun min kunuzil jannah, kata Nabi. La haula wala quwata billah itu salah satu dari perbendaharaan surga. Lebih baik lisan kita itu banyak berbicara dengan zikir. Makanya Nabi mengatakan la tuksirul kalam bi ghairi dzikrillah. Jangan memperbanyak ucapan dengan selain zikir kepada Allah. Fa inna kasratal kalam bi ghairi dzikrillah qaswatun lil qalbi. Karena terlalu banyak omong, terlalu banyak ucapan selain zikir dengan Allah itu membuat hati ini keras. Dan orang yang paling jauh dari Allah adalah al-qalbul qasi, orang yang hatinya keras. Jadi antara lisan dengan hati ini punya hubungan yang erat, Pak. Makanya tadi di hadis yang lain, iman tidak sempurna, tidak istiqomah kecuali hati istiqomah. Hati tidak akan istiqomah kecuali lisan istiqomah. Begitupun kalau ini banyak omong lisan, bukan dengan zikir kepada Allah, hati keras. Dan orang yang keras hatinya itu paling jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir, wasiat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terakhir adalah bersikap qanaah. Apa itu qanaah? Ar-ridha bima qassamahu Allah taala wasyukru 'alan ni'am. Qanaah itu ridha dengan apa yang Allah bagi kepada kita dan bersyukur atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita, sedikit ataupun banyak. Itu qanaah. Ya, qanaah. Jadi qanaah itu akan membuat kita selalu menghubungkan hati kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh, ini pemberian Allah, saya terima, saya syukuri. Oh, ini ujian dari Allah, saya sabar. Saya sabar, tidak melirik kepada nikmat orang lain. Karena semuanya udah ada jatahnya. Ya. Tidak ada satupun binatang melata atau makhluk yang melata yang berjalan di atas muka bumi ini kecuali Allah berikan rezekinya. Sudah ada jatahnya semua. Sehingga kita tidak perlu mengharapkan milik orang lain, tapi cukup kita redha dan mensyukuri apa yang diberikan oleh Allah kepada kita. Inilah qanaah. Wa ajmi'il ya'sa mimma fi yadin nas. Ya. Jadi wa ajmi'il ya'sa ay ajmi' qalbak. Hati ini kumpulkan. Ya, kumpulkan. Maksudnya apa? Hendaklah hati ini memiliki tekad yang kuat untuk tidak butuh kepada milik orang lain. Tidak butuh kepada milik orang lain. Tidak mengharapkan ya milik orang lain itu berpindah kepada dirinya. Namun dia tersibukkan dengan mensyukuri
nikmat Allah, ridho dengan pemberian Allah kepada dirinya pada saat itu. Itulah qanaah. Dan qanaah itu, jamaah sekalian, itu kalau kita praktekkan, itu bisa menjadi penawar hati ini dari penyakit dengki, penyakit hasad, ya, dan penyakit egois. Hati ini akan tenang, hati ini akan ridho, ya, dan terlepas dari masalah was-was duniawi. Ya, jadi orang kalau nggak qanaah, itu hatinya was-was terkait dunia itu, dan akhirnya sempit. Kalau sempit itu nggak tenang hidupnya, ya, nggak tenang. Kalau mau tenang hidup itu, bersikaplah menjadi hamba-hamba yang qanaah, bersyukur dengan apa yang Allah berikan, sedikit ataupun banyak. Karena tadi dalam Al-Quran Allah katakan, alaihissallahu bikafin abdah, bukankah Allah yang akan mencukupi hambanya? Bukankah Allah yang mencukupi hambanya? Allah akan memberikan yang terbaik untuk hambanya. Terkadang kita menginginkan sesuatu yang lebih, tapi Allah tidak memberikannya, karena Allah tahu dalam yang kurang itu ada kebaikan bagi kita. Tapi sebaliknya, terkadang Allah berikan lebih kepada kita, karena Allah tahu kalau kita diberikan kekurangan, itu bisa berakibat buruk bagi kita. Ya, makanya dalam ayat wa asa an taqrahu syai'an wa ja'alallahu fihi khairan katsira. Jadi bisa jadi Anda membenci sesuatu, tidak menyukai sesuatu, tapi dibaliknya Allah jadikan kebaikan yang besar, ya. Terkadang kita ditimpa kekurangan, padahal sikapnya harus apa? Bersabar, bukan gerutu, bukan mengeluh, karena bisa jadi di balik itu ada kebaikan yang besar gitu. Contoh misalnya, antum tahu Nabi Yusuf? Tahu ya semuanya. Nabi Yusuf alaihissalam itu dari semenjak dia dilempar ke sumur oleh saudaranya, ya, dari lempar ke sumur oleh saudaranya, membuat ayahnya menangis terseduh-seduh karena merasa kehilangan. Setelah itu Nabi Yusuf diambil dan dijadikan budak, kemudian dijual. Setelah dewasa dimasukkan penjara. Kira-kira ini sesuatu yang enak atau yang buruk? Buruk kan? Udah dicampakkan oleh saudaranya, dijadikan budak, diperjualbelikan, kemudian dimasukkan penjara. Tapi dibalik hal-hal yang buruk ini, Allah menghendaki kebaikan yang besar. Setelah itu Allah jadikan apa? Yusuf itu sebagai khazainul ardi, salah satu orang yang memiliki kedudukan tinggi, ya, memiliki kekuasaan. Nah, jadi kita harus berpikir, mungkin sesuatu yang buruk ini adalah proses untuk menuju kebaikan yang lebih besar, sehingga kita akan bersabar, ridho dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Ajaban li amril mu'min, kata Nabi, saya heran dengan urusan orang-orang beriman. Kalau diberikan nikmat, dia bersyukur, dan rasa syukur itu baik baginya. Karena nikmat kalau nggak disyukuri itu bisa menjadi nikmah, bisa menjadi azab, bisa menjadi petaka. Wa ista'adzana rabbukum, ingatlah ketika Rabb kalian menyeru, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum, tapi jika kalian kufur nikmat, inna azabi lasyadid. Jadi azab. Dan kata Nabi, mukmin itu kalau ditimpa hal yang buruk memudaratkan, sabar, bersabar, fakana khairan lah, maka sabar itu baik baginya. Karena kalau kita mengeluh, marah dengan takdir Allah, enggak ridha dengan ketetapan Allah, itu bisa menjadi murka Allah. Innallaha idza ahabba qauman, kata Nabi, Allah itu kalau mencintai sebuah kaum, mencintai hambanya, ibtalahum, hamba itu diuji. Fa in radiya falahur ridha, kalau dia ridha dengan ujian Allah, diterima dengan lapang dada, dapatnya keridhaan Allah. Wa in sakhita, tapi kalau dia murka, marah dengan ujian Allah, falahus sukhtu, yang didapat apa? Murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jadilah hamba yang qanaah, yang ridha dengan apa yang Allah tetapkan dan berikan kepada kita. Ini 3 wasiat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dapat kita bacakan pada kesempatan kali ini, dan insyaallah nanti kita masuk ke bab baru tentang salat jamaah. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.